dalam masyarakat kita Aceh itu anak-anak itu kalau kami di kampung tuh semenjak kecil itu sudah akrab dengan bully. Kah Bangai. Kalau hari ini Ustadz Jul pakai sesuatu yang branded tetapi KW itu akan diteriakin dengan bully, Kah Bangai, Engut, Bulo. Jadi panggilan-panggilan yang itu kemudian membuat lakap pada seseorang. Jadi kalau di kampung kita itu biasanya jarang dipanggil nama lengkap. Kalau dia pekerjaan sehari-harinya naik kelapa maka dipanggil Mae EU. Maka nanti anaknya dipanggil anu apa Mae EU. Jadi itu dalam masyarakat kita hal-hal seperti itu sudah tidak bisa disangkal. Tetapi dalam masyarakat kita tadi kan ada bully yang verbal. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita kembali menjalankan program podcast Yayasan Wakaf Harun Ali. Saat ini kita akan bercerita tentang tema-tema yang sedang marak terjadi di masyarakat di Indonesia. Nah, salah satu yang sedang marak kita lihat di berita-berita adalah tentang bullying. Nah, terutama bullying yang terjadi di lembaga pendidikan. Nah, hari ini kita bersama dengan narasumber kita nih, Prof. KBA, pakar antropolog, yang sangat langka nih adanya di Aceh. Nah, kita coba membahas hari ini bullying dari sisi antropologi, Ustaz. Nah ini Ustaz, kira-kira bullying itu sebab mulanya apa, Ustaz? Kalau secara pendekatan antropologi ini, Ustaz. Ya, baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Ini merupakan topik yang sangat berat bagi saya, tetapi juga challenging. Yes. Menantang kita untuk membahas masalah bullying. Ya. Saya tadi berpikir bullying itu dari bahasa Arab, balla yuballi, bully. Tapi saya mungkin tidak melihat dari sisi psikologi, yes, atau behavior science, ilmu tentang perilaku. Yeah. Bahwasanya fenomena bully mungkin dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan perundungan. Yeah. Mungkin nanti boleh dicek di kamus KBBI. Itu merupakan sebuah fenomena yang terjadi di berbagai tempat. Itu harus diakui. Jadi dia bukan monopoli di lembaga pendidikan, di institusi A, institusi B. Bahkan kalau di dalam masyarakat kita Aceh itu anak-anak itu kalau kami di kampung tuh semenjak kecil itu sudah akrab dengan bully. Kah Bangai, Engut, Bulo. Jadi panggilan-panggilan yang itu kemudian membuat lakap pada seseorang. Jadi kalau di kampung kita itu biasanya jarang dipanggil nama lengkap. Kalau dia pekerjaan sehari-harinya naik kelapa maka dipanggil Mae EU. Maka nanti anaknya dipanggil anu apa Mae EU. Jadi itu dalam masyarakat kita hal-hal seperti itu sudah tidak bisa disangkal. Tetapi dalam masyarakat kita tadi kan ada bully yang verbal. Yes. Kemudian ada yang tuh tindakan. Misalnya di Aceh itu anak-anak sering dipegang kepala, mak baule, Bangai, mudah, tigang bakung. Jadi ini biasanya itu saya tidak mengatakan ditolerir,
karena itu kan tidak bagus. Namun dalam masyarakat Aceh ada 2 hal yang tidak boleh diganggu. Apa tuh, Ustaz? Pertama, menyebutkan atau menghina ibu. Misalnya memaki atau mengata-ngatai ibu atau bapak. Itu nggak boleh. Yang kedua, itu sangat tabu pegang kepala. Jadi kena daya tempat ke boleh. Nah, itu biasanya terjadi. Yang ketiga, yang sangat pantang itu menyebut dia dengan nama agama lain. Misalnya dia merupakan, maaf saya katakan, bagian dari agama lain. Ya, dia sebutkan, dan itu bisa mendidih darahnya. Nah, kalau untuk penyebutan binatang gitu ya, jadi ate, bui. Jadi saya sering lihat itu, misalnya ketika saya naik bus dulu, bus dari Jawa ke Medan, bus Aceh itu misalnya supir 1 panggil kenet 2 itu dengan, "Hei, maaf ini karena publik, bui kenal ya." Dan dia datang gitu. Jadi kalau kita orang dari kampus ketika mendengar itu bakal meno. Nah, ini. Tapi bagi mereka itu meskipun dia tidak happy, tapi itulah yang disebut dengan ada namanya hierarki sosial. Nah, itu mungkin kalau kita lihat dari aspek sosiologi dan antropologi adanya hierarki. Jadi kalau kita lihat hari ini banyak di lembaga pendidikan, kita ingin menamakan itu daya pesantren, ya tadi persoalan hierarki. Nah, dalam masyarakat kita hal itu juga terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ketika misalnya contohnya seperti ini, saya menjadi orang yang sering membayar kopi di warung. Saya orang yang sering, jadi saya seolah-olah tuh toki. Dan ketika saya duduk dalam meja di meja kopi itu, saya seolah-olah boleh memanggil orang dengan sesuka hati. Jadi memanggil hal-hal misalnya dengan nama-nama yang tidak pantas. Tapi karena dia terus dibayarin, akhirnya dia nggak punya daya untuk melawan. Bukan hanya melawan, Ustaz. Dia tidak punya bahasa tubuh untuk protes. Protes pun nggak mungkin. Karena nggak ada. Hai kopi kayak bayi buka kabar. Kopi kan. Nah di kita ini hal-hal seperti itu dalam masyarakat kita di Aceh itu juga terjadi, bahkan di kalangan anak-anak itu. Jadi kalau misalnya di kampung-kampung itu anak-anak yang lemah, lemah itu nyokong bahasa Aceh. Bule lagi anak kru, bulunya kalau saya jelaskan pakai bahasa Indonesia tidak enak dengarnya, bulunya nggak keras. jadi nggak cocok bahasa itu. Jadi yang ingin saya sampaikan, ada kan anak-anak yang dia memang dia lemah, nah itu biasanya menjadi objek. Nah jadi secara substansi hal ini memang terjadi dalam masyarakat kita di Aceh. Terlebih lagi di kawasan-kawasan pesisir. Jadi ketika orang memanggil dengan kemudian apalagi dengan hal-hal tadi saya katakan hierarki, kemudian ada budaya, saya tidak tahu bahasa Inggrisnya, namanya swearing itu apa ya? Jadi istilahnya itu ada teman saya dulu Pak Dr. Kismullah itu yang mengkaji tentang swearing dalam bahasa Aceh, misalnya demena. Jadi kalau saya buat dalam bahasa Inggris itu pertama ada demena, kemudian ada demetrong, kemudian baru demedak. Nah itu kan konsep-konsep kebudayaan. Nah hari ini ketika urusan bullying itu menjadi bagian dari isu nasional, maka orang memiliki PR. Nah apakah ingin menghilangkan, ingin protes, atau kepada siapa kita salahkan? Nah, apakah kemudian kesalahan ini kita pure kepada lembaga pendidikan sebagaimana hari ini, atau jangan-jangan ada persoalan dengan keluarga? Jadi produksi sikap itu apakah ada masalah dengan keluarga? Ada juga nanti persoalan dengan kulturnya,
kultur itu artinya dengan kebudayaan masyarakat setempat yang itu awalnya menjadi acceptable, kemudian itu tidak menjadi acceptable, tidak diterima karena ada peraturan dan norma. Nah, akhirnya apa? Kita melihat persoalan bully ini apakah melihat dari aspek legal formal, apakah melihat dari aspek etik, atau melihat dari aspek moral. Nah, apakah kemudian, ini kan kita diskusi Ustaz, apakah kemudian ini kalau negara hadir maka dia mengurusi hal-hal yang legal formal. Tapi kalau keluarga, lingkungan, apakah itu dunia pendidikan, maka itu adalah lapisan produksi etik dan produksi moralitas yang dulunya acceptable dan sekarang menjadi questionable, dipertanyakan bahkan dilarang. Nah, dalam masyarakat itu, masyarakat Aceh khususnya itu ada 3 standar. Standarnya apakah standar yang bersifat etik dan moral, ada standar kebudayaan dan standar agama. Maka tadi saya katakan di awal, kalau membuli apalagi pegang kepala itu menyangkut dengan persoalan agama, orang nggak akan terima, selemah-lemahnya dia akan ini. Tetapi kalau itu menjadi culture, menjadi bagian dari culture, karena adanya hierarki sosial, maka itu menjadi pertanyaannya, apakah kita meneruskan kebudayaan tersebut atau tidak. Nah, contohnya seperti ini, kalau kita sedikit geser ke kajian yang lain ya. Dulu tuh kita di kampus ospek. Jadi become acceptable, menjadi sesuatu diterima ketika senior itu bisa melakukan apa saja. Akhirnya ada sebuah peraturan yang mengatakan PBAK namanya itu ya, atau ospek tidak boleh lagi melakukan hal-hal yang seperti itu ya, apakah verbal atau fisik. Nah, akhirnya sekarang kan kampus merubah itu, dan harus diakui Ustaz Jul, yang masuk kampus ini kan remaja. Dan remaja itu dia punya imajinasi tersendiri terhadap perilaku dia ya. Kemudian kalau di lembaga pendidikan, misalnya di dayah, di pesantren, itu juga awalnya, kalau saya kan pernah mondok juga. Dan kalau yang saya dialami hari ini itu mungkin kami lebih mengalaminya lebih parah dari itu. Cuma dulu kan nggak ada WhatsApp, nggak ada WhatsApp, nggak ada teleponnya pun harus ngantri. Nah, kami masih hidup, itu pertanyaan. Kenyataannya masih dulu kami ada istilahnya cerita Tigerwong. Tigerwong itu kan majalah komik itu kan. Jadi nanti kita dapat tendangan senior Tigerwong itu. Jadi, waktu itu kita punya dunia yang berbeda. Ya kan saya katakan tadi, ini kan persoalan bully ini ada sebuah perubahan paradigma cara melihat. Dan saya ulangi, fenomena bully ini bukan hanya di lembaga pendidikan ya, tapi di dunia yang bersifat kedinasan juga luar biasa. Jadi kadang-kadang ada yang kena mental, bahkan terjadi masalah serius sehingga meninggal dunia ya. Tapi itu kan tidak di blow up gitu, karena mereka punya komitmen kalau dari awal itu apapun yang terjadi ya terjadi saja, tidak menjadi sebuah masalah besar. Nah, itu kemudian ketika menjadi masalah, bully ini menjadi sebuah tidak lagi diterima fenomena tersebut. Dan saya tidak setuju juga dengan apa yang saya alami 20-30 tahun yang lalu itu, tidak setuju juga gitu. Cuma ketika kita tidak setuju, menjadi tugas kita tadi urusan etik dan moral itu yang menjadi harus masuk gitu. Dan itu bukan hanya tugas guru di pesantren, guru di dayah, guru di sekolah, tapi juga peran
orang tua. Yeah. Orang tua. Yeah. Dulu misalnya begini dulu Ustaz. Mungkin Ustaz tahu ya. Dulu kita itu dapat pisang goreng dari guru itu sudah biasa. Iya. Yeah. Pisang goreng. Pisang goreng ya. Pisang goreng kan. Jari ya. 5 kilo. Bam, itu dipemuk kan. Ya. Nah, 5 kilo itu kalau kita pakai pada hari ini ya terakhir di sel. Ya, sepenjara kita. Kalaupun nggak masuk ke jaksa, ke pengadilan ya adalah beberapa malam di sel. Ya, ya. Nah, ini kan namanya bergeser. Artinya ada proses pergeseran cara melihat kekerasan. Ya. Yang dulu itu orang diam, hari ini tidak terima. Yang dulu orang tidak berani melapor, hari ini orang melapor bahkan membawa pada persoalan hukum. Nah, karena itu saya mengajak gitu ya. Karena ini terus terang saya bukan tokoh pendidikan, juga bukan tokoh psikologi, nggak paham saya dunia. Cuma kalau memang ini say no to bully, maka semua perangkat kebudayaan, perangkat yang itu menjadi instrumen penting untuk memproduksi etik, moral dan perilaku masyarakat, itu juga harus disiapkan, harus disiapkan juga. Gitu. Jadi tidak bisa kemudian hanya pendekatan legal formal. Jadi salah ada hukum gitu. Nah, itu kan tidak akan menyelesaikan masalah, terutama di pesantren-pesantren yang bersifat maskulin. Maskulin itu artinya ya memang di situ dia ada sebuah kerajaan tersendiri, ada geng tersendiri. Dan dulu saya pribadi merasakan sekali itu kita TB ya, tekanan batin ya, melawan senior itu. Jadi tapi dulu itu tidak menjadi masalah. Bahkan kalau kami dapat pisang goreng itu, kalau lapor sama orang tua saya malah bukan pisang goreng yang dapat, iku paro. Tahu kan iku paro? Jadi kena cambuk gitu. Iya, jadi artinya makanya saya bilang ini ada pergeseran nilai dalam masyarakat kita. Dan juga brutality. Jadi brutality itu juga harus dilihat ini, maksudnya Ustaz Jo. Jadi sekarang itu anak-anak kita itu kan yang di dunia pendidikan ini itu tingkat agresivitas lebih tinggi, dan itu ketika saya memantau grup-grup medsos mereka, cara mereka berkomunikasi itu memang kalau dibilang mereka hafal 10 juz, tapi cara berkomunikasi mereka sama sekali tidak ada 10 juz gitu. Tidak bisa sebutkan di sini bagaimana mereka menggunakan kosakata, hai bla 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 bla, ki bla bla bla. Jadi saya berpikir begini, ini ada dualisme, ada masalah serius ini gitu ya. Jadi they can memorize Quran, but they cannot put the value of Al-Quran dalam keseharian mereka. Jadi ketika dia di pesantren dia sangat pious, besok keluar pesantren sebaliknya gitu. Nah ini Ustaz. Iya. Kalau saya dengar tadi penjelasan Ustaz, bullying itu kan sudah ada di dalam masyarakat. Dan seperti sudah turun temurun. Benar. Ya kan? Jadi kalau kita pertanyakan nih, bullying ini dari pesantren atau dari rumah? Maka jawabannya kalau kita lihat kenyataannya, bullying itu sudah ada dari rumah. Keluarga. Iya kan? Dari keluarga. Saya juga pernah ini Ustaz, dulu menyekolahkan anak sebelum TK-nya. Jadi ada temennya yang memang suka membuli. Nah, kan umurnya masih kecil tuh, San. Dia kemungkinan besar itu pasti dia belajar dari orang-orang terdekatnya. Nah, apakah dari orang tuanya atau dari lingkungan tempat dia tinggal gitu kan? Nah, berarti ini kan ada PR besar nih, Ustaz. Betul. Bahwa bullying itu sudah terjadi dari rumah, dari masyarakat, istilahnya gitu kan. Nah, sementara nih, Ustaz, kalau kita berbicara tentang panggilan-panggilan tadi, kan berawal dari, kalau bahasa Ustaz tadi,
mulai dari apa sih, temena, temena, kemudian temetrong, dan temeta ya. Gitu kan. Nah, itu cuma istilah saya aja. Iya, tapi kalau kita lihat urutannya kayaknya betul tuh, San. Gitu ya. Iya, jadi berawal dari verbal. Iya. Kan, kemudian mulai ke fisik. Iya. Baru yang ketiga lebih sadis lagi, pakai alat gitu kan. Agresif. Nah, sementara kan dalam Al-Qur'an ini kita ada larangan. Larangan untuk memanggil nama yang bukan nama aslinya. Betul. Kemudian ada larangan mengumpat dan mencela di surah Al-Humazah gitu kan. Betul. Nah, ini saya agak kepikiran, Ustaz. Apakah sudah saatnya pembenahan itu kita lakukan secara masif, Ustaz? Termasuk pembenahan dari sisi kurikulum belajarnya, Ustaz? Saya kok setuju ya dengan pandangan Ustaz ya. Saya begini dia. Saya tidak ingin mengatakan begini, bullying itu mini violence. Jadi mini itu tetapi itu bisa bringing atau moving violence dari rumah. Jadi experiences yang ada di rumah itu dibawa keluar oleh anak-anak ini, kalau kita bicara itu ya. Jadi dia agresivitasnya muncul di sekolah TK, PAUD, mulai dia itu. Jadi dia tidak mau ada di bawah, tidak mau terkontrol. Nah, hari ini itu apakah kemudian tadi ya pertanyaannya, guru paham nggak ini gitu? Iya. Membaca karakter peserta didik mereka semenjak dini. Iya. Yang ternyata ketika ditelusuri memiliki kisah yang berbeda-beda. Iya. Nah, makanya ini hari ini harus menjadi agenda yang terstruktur. Artinya kalau kita ingin merubah fenomena bully, dalam kacamata saya bukan mencari siapa yang salah, tetapi membenahi dari ruang private, artinya family arena, kemudian cultural arena, yang itu adalah arena kebudayaan yang tadi saya katakan. Orang Aceh kita punya budaya yang sangat kental tentang hal-hal yang, kalau istilah saya itu PKB. Jadi PKB itu dia menganggap orang lain tidak ada gitu. Ya PKB. Kemudian ada nanti ruang-ruang misalnya kantor, ruang pekerjaan, ruang pasar. Nah, kalau semua ruang publik ini sadar bahwasanya fenomena bullying itu baik verbal maupun non verbal. Sekarang kan ada juga undang-undang tentang pelecehan ya. Jadi orang tidak boleh lagi. Kemarin saya juga disosialisasikan oleh Komnas Anak dan Perempuan tentang ini hal-hal yang bersifat kemanusiaan. Nah, kalau ini semua bergerak ya, artinya itu bisa kita jadikan sebagai strategi untuk menghapus fenomena ini. Karena saya juga sering mendapat laporan, bukan hanya dari anak saya, tapi juga dari mahasiswi, dan mereka mengatakan secara tertutup gitu. Saya katakan, kamu dari mana? Dari A. Ada nggak? Pertama dia bilang nggak ada. Saya bilang betul, ada Pak. Yang perempuan banyak Pak. Artinya fenomena ini itu tidak akan bisa dihilangkan jika tidak kita memiliki strategi tadi. Bukan hanya perangkat hukum yang harus dibenahi, kurikulum, kemudian respect itu, kemudian dia juga ada nilai-nilai menghargai orang lain. Nah, ini juga kemudian menjadi PR besar ketika tokoh-tokoh tertentu itu menjadi role model gitu. Role model itu artinya gini, ustadz, guru, pendidik itu juga dia harus sadar betul kalau dia ingin menghapus ini, maka dia juga harus berperan sebagai role model. Jangan pula nanti dia juga yang karena dia bahunya dia tinggi, dia suka hati. Kan sering juga itu kita lihat hari ini. Maaf, sorry itu sih mereka yang berprofesi ya sebagai guru itu kan biasanya umurnya juga masih di bawah 30. Masih muda sana. Masih sangat muda, kadang dengan peserta didiknya itu beda 3 tahun, 4 tahun. Artinya dia juga memiliki kecenderungan menguasai, jadi ingin melakukan aktivitas-aktivitas yang itu bersifat kontraproduktif. Jadi saya sepakat dengan Ustadz, artinya
dalam Al-Quran pun sudah di-warning, Yeah. diberikan warning bahwasanya Betul. ini tidak baik. Yeah. Tapi hari ini karena ini merupakan sebuah perlawanan terhadap bullying, maka semua perangkat harus terlibat, tidak kemudian hanya menjadi tugas kepala pesantren, tidak kepala ini. Jadi ketika ada masalah seperti ini, kita cari siapa kambing putihnya. Tetapi kita tidak tahu, misalnya ada rekam jejak kekerasan, rekam jejak pengalaman A, B, C, D. Saya ingin mengatakan seperti ini. Jadi sekolah, kalau kita ingin kupas ke sekolah, ke pesantren ya, itu dia harus punya rekam jejak setiap santri. Jadi ketika anaknya diantar ke pesantren, orang tua tuh harus jujur dan terbuka. Saya tidak mengatakan tempat ya. Ada sekarang sebuah pesantren. Jadi menurut bahasa Aceh, anu nyoka rusak baru ya mau pesantren. Jadi dengan harapan pesantren itu menjadi workshop, bengkel. Jadi kahai lagi pikir mau nggak sanggup dia bereskan di rumah, anaknya sudah A, B, C, D, dia bilang tajuk pesantren. Jadi dia mengatakan pesantren itu kayak TPA, tempat pembuangan anak. Astagfirullah. Artinya begitu, ada orang yang mengatakan bukan tempat pembuangan akhir, tempat penitipan anak lah kan. Jadi nyokah lagi pikir karena tadi gini, kadang-kadang di rumah juga orang tua kan sibuk. Apalagi dua-duanya kerja. Misalnya bapaknya kerjanya apa, ibunya kerjanya apa, anaknya dikasih Android. Dan anaknya itu pun yang tadi saya katakan agresif ya. Why they so agresif? Karena mereka, saya tidak tahu karena saya bukan ahli psikologi, tapi saya berpretensi mengatakan seperti ini. Game-game yang mereka tonton itu membuat stimulus otak mereka. Saya meyakini hal yang sama, Ustaz. Jadi game yang mereka mainkan itu membuat tingkat agresivitas anak-anak itu tinggi. Tapi saya tidak bisa katakan itu penemuan ilmiah, tapi dugaan kuat saya ketika saya lihat anak-anak ketika di mana-mana tuh main game perang, game-game yang itu persaingan, artinya dia tidak mau berada di bawah dan tidak peduli. Artinya jiwa kompetisi dia ikut lomba itu merasuki dalam kehidupan sehari-hari. Betul. Saya meyakini hal yang sama juga tuh, Ustaz. Bahkan saya memperhatikan di anak-anak saya, kalau kadang-kadang kita lost, mereka nonton film yang superhero, tapi yang versi kanak-kanak, itu biasanya setelah nonton film superhero itu, nanti di rumah itu bakal ada adegan superhero. Kayak WWF juga. Nah, jadi begitu dia ada rasa nggak senang dengan adiknya atau rasa nggak senang dengan kakaknya gitu, maka mereka membayangkan si superhero yang tadi ditonton. Menginspirasi. Menginspirasi. Nah, saya yakin game juga begitu. Karena game itu sendiri kan ada konsep yang didesain waktu dibikin awalnya. Nah, salah satunya orang akan dibuat kecanduan dan berpikir sebagaimana game itu mengajarinya. Nah, itu ada, Ustaz. Nah, saya dulu pernah ikut pelatihan game sebagai developer game. Nah, karena saya pikir waktu itu ini zamannya udah zaman game nih, kita harus ngikutin gitu kan, saya mikirnya gitu. Sehingga pada satu hari itu si mentornya ngomong bahwa salah satu keberhasilan game jika membuat orang yang memainkannya candu. Adiktif. Adiktif. Saya di situ udah melihat bau-baunya nggak enak nih. Nah, akhirnya saya pun coba evaluasi di rumah dengan anak saya. Saya dulu pernah memilihkan game-game edukasi gitu. Ternyata mereka candu juga, Ustaz. Candu juga. Iya, padahal levelnya udah diselesaikan sama dia. Terus dia ulang lagi. Challenge-nya. Iya. Padahal itu game pendidikan. Begitu saya uji tentang isi dari game itu, nggak semuanya juga mampu dipahami. Karena mereka tuh senang mainnya. Dinikmati fantasinya. Akhirnya lalai ceritanya. Nah, kembali ke ini, Ustaz. Selain game, tontonan, Ustaz. Saya ngelihat kan juga banyak film-film, terutama sinetron di kita, baik Indonesia maupun luar, itu bercerita tentang
bullying juga. Maksudnya saya nggak tahu apa tujuan dibikin film itu, tapi yang kalau fakta di kehidupan ini, saya melihat banyak orang justru bukan mengerti bahwa bullying itu nggak bagus, tapi akhirnya mereka itu terinspirasi. Dia bikin geng di sekolahnya, gitu kan. Kemudian jika ada sesuatu ya udah dia dibully. Kalau ada yang bully dia balas bully. Tapi yang jadi masalah ini kan kadang-kadang nggak ada orang yang bisa jadi korban, dicari. Nah inilah problemnya Zat. Nah jadi Zat, tadi salah satunya adalah kita perlu bersama-sama memperbaiki konsep pendidikan ya Zat ya. Betul. Saya lihat selama ini memang dari zaman sekitar 30 atau lebih bullying itu ada, tapi sudut pandang kita juga berbeda. Misalnya kayak guru dulu, saya ingat kalau guru mukul itu saya masih tahu kadarnya. Nah tapi kalau sekarang kan kayak bisa jadi lebih gitu. Nah kalau dulu senior mukul kita juga kita masih tahu kadarnya. Kalau sekarang rasanya udah mulai nggak gitu bablas. Kan? Bablas ya. Nah jadi San, secara kurikulum San, kalau menurut Ustaz nih kita mulainya dari mana nih Ustaz? Apa harusnya kurikulum dibuat dari seseorang mulai berkeluarga, kemudian persiapan dia mendidik anaknya, itu gimana Ustaz? Gini, saya sekali lagi disclaimer, saya bukan pakar pendidikan. Yes. Jadi ketika maksudnya gini. Ya, saya mengerti pertanyaannya. Cuma saya katakan di awal dulu, saya disclaimer dulu. Ini penting. Kalau istilah kita disclaimer on. Tapi begini ya, karena ini sebuah penolakan terhadap apa yang dulu acceptable dan permissible ya, jadi diberikan izin. Maka itu menjadi sebuah, kalau saya boleh mengatakan dengan cara yang sangat ekstrim, war on bully ya, perang terhadap bully. Nah, ketika ini dianggap sesuatu yang tidak bagus, bahkan cenderung membawa kepada yang hilang nyawa, dan ada cacat fisik, maka itu harus dirubah konsep secara menyeluruh. Jadi konsep dari awal itu memang kita mencetak satu generasi. Saya tidak ingin mengatakan belajar di negara maju ya, karena kita juga punya value sendiri dalam masyarakat kita. Jadi kita kemudian harus memikirkan, kalau dalam antropologi itu disebut dengan cycle of life. Dari lahir sampai masuk ke kubur, itu kan ada cycle of life. Nah, jadi kita harus melihat ulang cycle of life kita di dalam masyarakat kita ya. Karena tidak bijak juga mengatakan itu tugas pendidik di ruang apa namanya? Di lembaga pendidikan. Saya katakan itu tidak fair. Tidak fairnya begini. Sekali lagi saya tidak setuju ketika dikatakan lembaga pendidikan daerah pesantren itu sebagai bengkel. Jadi kerusakan itu pertama kena. Tidak jaminan juga mereka yang soleh di pesantren hidayah keluar dari situ juga menjadi soleh. Nah, artinya apa? Fenomena mini violent ini itu harus menjadi perhatian setiap para stakeholders. Itu satu. Kemudian dia juga harus dimasukkan dalam satu upaya new social engineering. Artinya apa? Bullying itu dihapuskan menjadi bagian alat dari rekayasa masyarakat. Itu. Yang ketiga adalah kalau kita pakai dalam antropologi itu ya artinya membuat sebuah kebudayaan baru gitu. Nah, bisa begini, kalau bahasa yang paling sederhana begini ya. Akhirnya orang itu merasa malu untuk melakukan hal-hal yang seperti itu. Karena dia telah dididik dari ruang private.
dari ruang private bahwasanya tidak boleh melakukan A, B, C, D terhadap orang lain. Dan ini memang harus mulai dari PAUD. Kalau memang itu ruang publik pertama anak-anak belajar. Kemudian di lingkungan ini SD. Dia lingkungan dia tetanggaan. Kemudian jadi semua elemen sampai universitas, ruang kerja itu memang harus bisa bersepakat untuk menjadikan bully itu it is a must to stop. Cuma hari ini kan gini dia. Pada saat yang sama kita hari ini kan bicara ini, tetapi di medsos kita sudah menjadi biasa gitu kan, jadi meme gitu kan, dan orang sekarang begini, ada masalah gitu, saya ada masalah itu saya sebelum diputuskan oleh pengadilan hukuman cyberspace, hukuman alam maya itu membuat anak saya itu trauma sampai 3 keturunan. Artinya apa? Kita berusaha di darat, ternyata di daring tidak sedang. Jadi orang kan sekarang mudah sekali. Makanya, tapi dia gini Ustadz ya. Biasanya dia nanti akan ada masanya hilang sendiri dia. Ketika orang dulu kita di Facebook itu mengatai orang sesuatu yang biasa lumrah. Tapi hari ini orang sudah mulai malu. Mulai malu untuk mengatai orang, memaki orang. Karena karena ada undang-undang ITE atau karena apa, tapi hari ini orang sudah mengurangi perilaku agresif tadi. Nah, kalau di alam maya seperti itu, maka di alam darat juga begitu juga gitu. Makanya saya katakan tadi, saya ulangi, ini tidak bisa dilimpahkan pada anak-anak pengasuh asrama yang masih umur 24 tahun, yang gaji mereka 1.100.000 misalnya, 1.500.000, masih juga dia mikir kota dari mana. Dia juga kadang-kadang lihat orang lain bergen. Ada masalah-masalah gitu maksud saya. Jadi jangan kemudian kita menganggap itu bisa diselesaikan di pesantren gitu. Ini masalah sosial, mungkin akibatnya itu ada di pesantren atau di daya. Jadi karena dia memiliki nilai agresivitas anak tersebut yang tadi dari keluarga, maka dia luahkan di ruang-ruang tadi, di pesantren, di ini. Bahkan di kampus juga. Tadi saya duduk sama mahasiswi atau mahasiswa. Dia bercerita bagaimana sekarang tingkat hedon istilahnya di kampus kita itu di Banda Aceh, tidak saya sebutkan kampus, amat luar biasa. Kalau hari ini Ustadz Jul pakai sesuatu yang branded tetapi KW, itu akan diteriakin. Gitu ya? Iya, saya nggak sebutkan nama mereknya. Itu diteriakin. Dan itu menjadi objeknya, sehingga apa? Anak-anak yang dari kelas ekonomi ke bawah ingin pakai sesuatu, kan sekarang mudah sekali mencari e-commerce itu barang-barang yang nama tapi KW gitu ya. Tapi itu bisa menjadi bahan tertawaan. Dan kata anak ini itu persis Pak kayak di sinetron. Nah, tontonannya kayak di sinetron. Jadi mereka ini yang datang dari SMU, dari madrasah ini masuk ke kampus kita, itu dia langsung bilang, Pak, di kampus saya itu Pak, kalau kita masuk ke kampus itu kayak fashion show. Sepatu kita mereknya apa, jadi dilihat dulu dari luar. You can imagine, bisa dibayangkan itu cara berpikir hari ini itu di kampus loh. Jadi kita nggak tadi bicara, jadi bullying yang tadi verbal itu akhirnya anak-anak ini mentalnya baper ya. Kena mental, kalau istilah anak saya tuh kena mental. Akhirnya dia, maaf cakap, mencari eksistensi baru untuk dia bisa tampil dengan hedon tadi, dengan melakukan hal-hal yang bersifat kontraproduktif.
Nanti kita diskusi di podcast yang lain. Jadi hal-hal kontraproduktif inilah kemudian yang menyebabkan dia naik status sosial. Akhirnya dia besok pergi dia pakailah barang-barang yang branded, yang non KW. Ini mau masalah lain lagi nih. Tapi saya mau katakan begini, bully it can be everywhere. Bisa di mana saja. Dan dia bisa berefek, berdampak, berakibat pada perilaku masyarakat yang mungkin kontraproduktif. Saya tidak ingin mendetailkan. Tapi itulah yang terjadi hari ini. Jadi tidak kemudian kita melihat satu kejadian, dua kejadian itu langsung kita mau babat habis. Tanya dulu. What you have done. Apa kontribusi kita, Anda terhadap isu ini. Jangan kemudian langsung ini begini, tunggu dulu. Kalau kami di antropologi begitu, Ustaz. Kami bukan orangnya yang langsung try to judge. Tapi kita memahami dulu masalah secara makro, mikro, berarti masalahnya ini. Kalaupun tadi saya katakan generasi agresivitas ini masuk ke kampus, sama juga terjadi. Tadi kita katakan kan tidak ada lagi di ospek. Anali Pak ospek. Ternyata ada. Berarti bawaan tuh. Tadi saya katakan bawaan culture. Itu. Naik pakai motor Beat, Scoopy Beat, saya apalah kan. Ketika dia bawa pakai punya orang tuanya CRV, BRV macam-macam itu, yang itu dia kan itu ada kelompok sendiri, Ustaz. Dan kelompok inilah kemudian yang akan quote and quote membuli ini anak-anak yang kelas sosial tadi saya katakan. Akhirnya terjadi sebuah proses di mana dia takut dan malu. Kalau dia masih punya iman, maka dia tidak akan memilih jalur-jalur yang bersifat kontraproduktif. Betul. Akibatnya sederhana. Angin pakai sepatu KW. Tengok nih punya aku nih. 15 juta, 10 juta. Apa merek apa? Saya sebut nama. Dia pulang ke kos. Mikir. Ini saya kok nggak ada pengakuan. Ruang publik tidak menghargai eksistensi saya. 3 bulan dia menghilang, tiba-tiba dia naik mobil, udah pakai tas branded, jilbabnya sudah bahkan katanya sudah bisa suntik putih, sudah mirip artis, datang ke kampus, persis kayak di sinetron. Jadi gini Ustaz, jangan dipikir saya juga kaget tadi begitu tahu itu berarti gimana Ceh? Berarti kan Pak KBA-nya Pak katanya. Nanti mungkin kita yayasan ini harus cari satu sesi khusus untuk membahas. Mungkin kita tidak menyebutkan profesi. Karena itu tidak etis ya. Dan nama tempat itunya. Tapi yang ingin saya sampaikan, diskusi bully ini itu kayak snowball, bola salju. Kemanapun kita gelindingkan, dia akan membesar. Itu saya pikir Ustaz. Nah itu Ustaz, yang kadang-kadang bullying di misalnya katakanlah tadi di kampus, itu tanpa kita sadari juga merusak masa depan orang. Betul. Nah mungkin nggak menghilangkan nyawa, betul, tapi lebih rusak lagi. Kalau menghilangkan nyawa kan selesai nih. Bukan kita setuju nih, enggak. Ini kan Allah juga bilang kan, satu nyawa kita hilangkan sama kayak seluruh bumi kita dosanya gitu kan. Nah ini ada yang cukup parah juga. Jadi dia rusak mentalnya, kena mental, terus masa depannya nggak jelas jadinya. Akhirnya ya sampai dia wafat sendiri. Jadi dia menderita itu lebih panjang. Itu yang selama ini kita nggak pernah bahas. Dan itu terjadi di Aceh. Itu makanya saya katakan ini isu bully ini bukan milik isunya salah pesantren A, salah pengurus pesantren A, Ustaz A, Ustaz B. This huge. Nah ini Ustaz, kenapa tadi menarik kalau kita membahasnya dari sisi antropologi? Karena saya melihat dari sisi itu aja. Tidak mau saya lihat dari sisi aspek psikologi. Tanda-tanda kan saya nggak punya ilmu di sana. Dan rasanya itu kan kalau psikologi nanti kita ngebahas akibatnya. Yang sedang kita ceritakan ini kan, ini sebabnya dari mana? Triggernya dari mana? Dan tadi kita sudah coba sedikit berdiskusi bahwa ini sudah bawaan dari lama.
harus dilakukan usaha yang secara berjamaah, Iya. baru kita bisa menghilangkan. Betul. Nah, ini menarik sebenarnya untuk kita detailkan, Ustaz. Waduh. Mungkin ayah bunda yang ada di rumah Benar. perlu dapat kisi-kisi, jangan kisi-kisi lah ya. Ini kayak Kayak instan gitu ya. Ya. Tapi mungkin perlu kita buat nanti podcast setelah ini, Ustaz. Boleh. Bagaimana? Saya terus terang ya, saya Yes. bukan psikolog loh. Iya, kita nggak ngebahas psikolog nih. Iya. Kita ngebahasnya secara antropolog. Betul. Bagaimana kita bersama-sama nanti Siap. untuk mengusahakan kita buat sebuah pola mungkin. Betul. Nanti dari Ustadz rancangannya. Iya. Nanti kita coba sampaikan Betul, ke seluruh masyarakat yang ada di Aceh, di mana bisa dimulai dari rumah masing-masing. Betul, insyaallah. Nah, karena kan yang tadi di kampus juga kan kadang-kadang lost tuh dari orang tua. Oh, enggak ada. Ya kan, orang tua nggak tahu. Begitu anak ngekos, dia punya sikap sendiri. Tahu-tahu ada yang dapat kabar bahwa anaknya udah nggak sesuai harapan orang tuanya. Betul. Ini kan auzubillah min dzalik, Ustaz. Iya. Nah, makanya ini karena jadwal waktu kita udah selesai. Syukran. Ya. Dan ini saya yakin ini kita harus lanjutkan. Insyaallah. Nanti kita buat podcast untuk menceritakan pola apa yang bisa kita kembangkan di rumah masing-masing. Kemudian nanti di masyarakat, sehingga nanti kita secara bersama-sama kita akan mengubah konsep yang tadinya orang masih suka bullying, kemudian menjadi tidak lagi bullying. Khair, alhamdulillah. Terima kasih nih Prof KBA sudah menjelaskan asal muasal bullying, dan mudah-mudahan kita semua paham bahwa bullying ini bukan karakter perorangan, tapi ini udah menjadi sebuah budaya yang diturunkan, yang harus secara bersama-sama kita mengubahnya. Bahasanya tadi perang ini maknanya adalah kita hilangkan, kita hadirkan satu konsep yang lebih baik yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, khair, kita ketemu lagi di podcast berikutnya, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.